Maka Allah mengatakan, setelah kalian turun ke bumi, aku akan turunkan hidayahku untuk kalian. Siapa yang mengamalkan hidayahku, dia tidak akan takut dan tidak akan sedih. Dalam ayat yang lain, dia tidak mungkin celaka dan tidak mungkin tersesat. Para ulama tafsir mengatakan, apa yang dimaksud hidayah yang Allah turunkan kepada Adam, Hawa dan Iblis dan anak turunan mereka sampai hari ini, bahkan sampai kiamat? Ahli tafsir mengatakan yang dimaksud hidayah di sini adalah diturunkannya kitab-kitab langit dan diutusnya rasul-rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidayah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Taurat kemudian diserahkan kepada Nabi Musa, maka di zamannya Taurat dan Musa adalah hidayah bagi Bani Israel. Siapa yang ikut Musa, mengamalkan ajaran Taurat, maka dia di atas hidayah. Sekali lagi, di zamannya. Karena setelah turun Zabur dan diutusnya Daud beralih kitab, maka siapa yang ikut Zabur dan Daud, maka dia dapat hidayah di zamannya. Tapi tidak kekal sampai turun Injil dan diutusnya Isa. Maka Bani Israel di zaman Injil turun dan Isa bin Maryam diutus, siapapun yang memegang Injil dan mengikuti Isa, maka mereka dapat hidayah. Tapi itu pun berlaku di zamannya sampai turunnya Al-Quran dan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasul, maka dia dapat hidayah. Adapun hidayah-hidayah sebelumnya terhapuskan dengan turunnya Al-Quran dan juga diutusnya Rasul, karena hidayah sebelumnya hanya berlaku di zaman mereka masing-masing saja. Betul Nabi Musa seorang Rasul, diutus kepada seluruh manusia di zamannya, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang Rasul, juga diutus kepada manusia secara keseluruhan. Bedanya kerasulan Musa dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kerasulan Nuh dan juga kerasulan Nabi kita, atau kerasulan Isa dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas tentang Kitab Tauhid, dan kita sudah masuki bab qaulullah ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Bab ini ditulis oleh pengarang menjelaskan bahwa wajibnya mengesahkan Allah dalam bab hidayah. Maksudnya meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang dapat memberikan hidayah. Bahkan seorang Nabi sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup memberikan hidayah. Artinya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan baca dalil-dalil yang disebutkan oleh pengarang di dalam Kitab Tauhid ini. Wa fi sahih an Ibni al-Musayyib an abihi qala lamma hadartu Aba Talibin al-wafat ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahl faqala lahu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Faqala lahu atarghabu am millati Abdul Muttalib.
fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna lak ma lam unha anka fa anzalallahu ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurbah wa anzalallahu fi Abi Talib innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Disebutkan dalam As-Sahih, maksudnya Sahih Bukhari, dari Ibni Al-Musayyib, dari ayahnya, di mana ayahnya Musayyib mengatakan, tatkala aku melihat Abu Talib sudah mendekati saat wafatnya, maka datanglah Nabi SAW kemudian duduk di sampingnya. Tapi di samping Abu Talib juga ada Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal. Maka Nabi SAW mentalkin Abu Talib dengan mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalau engkau mengucapkan kalimat itu, aku akan berhujjah, engkau akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Abdullah ibn Umayyah dan Abu Jahal kemudian juga membisikkan di telinga Abu Talib dan mengatakan, apakah engkau akan membenci agama kakek buyut Rasul Abdul Muttalib? Apakah engkau akan membenci agama Abdul Muttalib? Maka Nabi SAW mengulang kalimat tauhid, dan kedua musuh Allah juga mengulang kalimat itu. Tapi sayang, akhir yang dilakukan oleh Abu Talib justru dia mati di atas agama Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi SAW sedih. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh aku akan memintakan ampun akan dosa-dosamu wahai pamanku, selama aku tidak dilarang Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surah At-Taubah 113, tidak layak bagi seorang nabi dan tidak layak bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun mereka kerabat dekat. Dan Allah juga turunkan perihal Abu Talib, surat Al-Qasas ayat 56, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan sanggup memberikan hidayah orang yang kau cintai, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah siapa yang dikehendaki, dan dia lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Baik, bab ini sangat baik sekali untuk kita bahas, karena kita tahu bahwa nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita adalah nikmatul hidayah, nikmat kita mendapatkan hidayah. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidak ada satupun nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia, sebutkan nikmat apapun, apakah nikmat rumah, nikmat kendaraan, nikmat kekayaan, nikmat pangkat jabatan, ataulah apalah yang kita senangi dari nikmat-nikmat dunia ini, itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecil, tidak sebanding dengan nikmat seseorang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah itu nikmat yang paling besar, melebihi nikmat dunia yang kita nikmati. Tapi sebaliknya, kata Imam Ibnul Qayyim, tidak ada musibah yang jauh lebih besar dari musibah-musibah dunia. Sebutkan musibahnya. Apakah kefakiran? Apakah kemiskinan? Apakah sakit parah yang tidak bisa diobati? Ataukah terjadi kecelakaan? Ataukah terkena korban bencana alam? Ataukah sampai mengalami kematian? Karena musibah dunia ini paling tinggi mati. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim, seberat-beratnya musibah dunia sampai pun mencapai kematian, itu belum seberapa dibandingkan musibah kesesatan. Seseorang disesatkan Allah, itu musibah. Karena sesat itu bukan hanya bencana dunia, tapi sesat itu adalah bencana akhirat.
Kalau bencana dunia seperti yang kita lihat hari ini, adanya tsunami, gempa bumi, peperangan dan yang semacamnya, paling tinggi mati selesai. Tetapi orang yang sesat ini mati saja tidak cukup. Dia akan mempertanggungjawabkan setiap kesesatannya, baik di kuburannya ataupun kelak setelah terjadi kiamatnya. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, tidak ada nikmat yang paling besar melebihi hidayah, dan tidak ada musibah yang lebih besar melebihi musibah kesesatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal muslimin rahimakumullah. Jadi dari sini pentingnya kita ini meminta dan mencari hidayah. Makanya saking pentingnya hidayah itu ikhwan, sampai-sampai dalam Islam itu minimalnya 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepada jalanmu yang lurus. Dan itu dibaca setiap hari minimal 17 kali. Maksimalnya tidak terbatas, tergantung solat yang kita lakukan. 17 kali itu bagi yang melaksanakan solat wajib saja, yang 5 waktu. Kalau dia menambah dengan solat-solat sunnah yang jumlahnya banyak, tentu kalimat ini diucap bukan hanya 17 kali, bisa berkali-kali dalam sehari. Kenapa kemudian kalimat ini menjadi rutinitas setiap hari minimal 17 kali kita ucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim pada setiap solat-solat kita? Karena sekali lagi tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat hidayah. Makanya kita minta setiap hari 17 kali. Karena betapa ruginya orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah susah di dunia, melarat di akhirat. Tapi orang yang dapat hidayah sekalipun dia sengsara di dunia, tapi dia akan mendapatkan sorga yang tidak diketahui nikmatnya. Dari sini pentingnya seseorang itu meminta hidayah. Bahkan Nabi SAW mengajarkan doa yang sangat singkat tapi syarat dan padat dengan makna. Justru yang pertama kali Nabi SAW mengajarkan doa itu bukan meminta yang lainnya, tapi meminta hidayah. Apa doa yang diajarkan kepada kita? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar engkau memberikan hidayah kepadaku. Setelah hidayah kau berikan takwa kepadaku. Setelah takwa kau berikan agar aku bisa menjaga kehormatan. Setelah kau jaga kehormatan, agar aku menjadi kaya hati. Lihat bagaimana doa yang baik ini Rasul mengajarkan kepada kita memulai permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan hidayah. Allahumma inni as'alukal huda. Hidayah dulu baru takwa. Setelah takwa baru menjaga kehormatan. Setelah menjaga kehormatan baru meminta kekayaan. Jadi kaya itu belakang. Percuma orang kaya kalau dia tidak dapat hidayah dan tidak bertakwa. Percuma orang menjaga kehormatan kalau dia tidak dapat hidayah dan bertakwa. Betapa banyak orang-orang yang menjaga kesucian, berusaha untuk tidak meminta-minta, tapi dia tidak mentauhidkan Allah, tidak dapat hidayah. Ataupun dia tidak bertakwa, dia tidak salat, mungkin dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Lalu apa gunanya? Makanya kenapa hidayah itu prioritas utama sebelum meminta kekayaan. Sebab orang kaya kalau tidak dapat hidayah, apa yang dikatakan Nabi SAW, malun salih li rajulin salih. Harta itu akan diolah dengan baik kalau yang memegang orang baik. Artinya harta itu tidak akan diolah dengan baik kalau yang memegang harta itu bukan orang baik. Ketika orang yang memiliki harta itu diberikan hidayah dan diberikan ketakwaan, maka dia bisa menyalurkan kekayaannya sesuai dengan yang telah memberikan kekayaan kepadanya. Tapi kalau yang memegang kekayaan itu bukan orang yang dapat hidayah ataupun yang bertakwa, saya kira harta akan mencelakakan kehidupannya. Lihat Qarun, yang awalnya dapat hidayah ketika dia dalam kondisi miskin, bahkan seorang alim, seorang yang pandai dan indah bacaan Tauratnya. Tapi setelah kemudian dia mendapatkan kekayaan, dia malah melepaskan hidayahnya. Apa yang terjadi? Dengan kekayaannya dia pun melampaui batas. Maka Allah hukum dalam Al-Quran, fakhasafna bihi wa bidalihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Dari sini kita tahu bahwa ketika Qarun lebih memilih jalan kesesatan dan meninggalkan jalan hidayah, terperdaya dengan kekayaan, apa yang terjadi? Khasirat dunia wal akhirah. Dunia rugi, datang azab kepadanya, neraka menanti kelak setelah kematiannya.
Baik ma'asyiral muslimin wal muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam hadis ini yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Sa'id ibn Musayyib, seorang pemimpin tabi'in, di mana Sa'id ibn Musayyib ini menikah dengan salah satu putri daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ayahandanya yang bernama Musayyib ketika masih hidup, ia bersama-sama dengan Abu Jahal dan juga bersama-sama dengan Abdullah ibn Abi Umayyah. Mereka adalah musuh-musuh Nabi di saat Abu Talib masih hidup. Dan kita tahu bahwa Abu Talib ini, ikhwan, sekalipun sepakat ahli sunnah wal jamaah, dia mati kafir. Tapi bagaimanapun Abu Talib ini orang baik. Di usia Nabi SAW 8 tahun, setelah lepas dari pangkuan kakeknya Abdul Muttalib, karena hanya merawat 2 tahun saja kemudian meninggal dunia, maka Abdul Muttalib ketika itu mewasiatkan kepada putranya Abu Talib agar merawat Nabi SAW, menjadi ayah angkat. Kenapa Abdul Muttalib memilih Abu Talib? Bukankah paman-paman Nabi SAW itu banyak, bahkan lebih kaya dibandingkan Abu Talib? Contohnya Abu Lahab, contohnya Hamzah, contohnya Abbas. Itu paman-paman Nabi SAW. Dan yang paling kaya dari antara paman Rasul yang masih hidup ketika itu adalah Abu Lahab. Kenapa Abdul Muttalib tidak menitipkan kepada Abu Lahab untuk menjadi ayah angkatnya atau paman-paman yang masih hidup? Karena Abu Talib itu dengan ayahanda Rasul Abdullah itu saudara kandung. Karena Abdul Muttalib itu banyak istri, anaknya banyak dari beberapa istri. Lah yang satu saudara kandung dari ibu bapa yang sama, Abdullah itu adalah Abu Talib. Jadi Abu Talib ini 2 saudara kandung dari ibu yang sama dan bapa yang sama. Adapun yang lainnya, Abu Lahab, Hamzah, Abbas, Uqail dan yang lainnya, itu hanya satu bapa beda ibu. Otomatis saudara kandung secara emosi tentu lebih dekat hubungan emosionalnya dengan saudara kandungnya dibandingkan saudara seibu. Itulah kenapa Abdul Muttalib menitipkan kepada Abu Talib nasib Nabi SAW. Ketika itu Rasul di usia 8 tahun. Karena di usia 6 tahun ibunya meninggal. Kemudian dititipkan kepada kakeknya Abdul Muttalib, tapi 2 tahun meninggal. Kemudian diwasiatkan kepada Abu Talib untuk merawat Nabi. Maka Abu Talib pun menjadi ayah angkat bagi Nabi SAW sampai dari remaja hingga dewasa, hingga menjadi orang cerdas dan menikah dengan Khadijah. Bahkan setelah kemudian memiliki anak, kemudian Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Talib tetap melindungi Nabi layaknya anak sendiri. Dan siapa yang berani menyentuh Abu Talib, dia adalah Sayyidul Batha, pemimpinnya suku Quraisy di zaman itu. Makanya tidak ada yang berani menyentuh Nabi karena ada backing Abu Talib. Dari sini bahwa Abu Talib ini memiliki banyak sekali jasa melindungi Rasul. Apalagi di saat-saat permulaan dakwah Nabi SAW, ikhwan, di mana kelompok musuh Abu Jahal, CS, mereka berusaha menyakiti Nabi SAW, tapi terhalang dengan Abu Talib. Akhirnya mereka mendatangi karena tidak menyentuh Nabi, tidak sanggup menyentuh Nabi. Yang disentuh adalah Abu Talib, yang diancam adalah Abu Talib, dan mengatakan, ya Abu Talib, inna ibna akhi qad sabba alihatina wa saffaha dinana wa farraqa jama'atana. Wahai Abu Talib, anak saudaramu, maksudnya Nabi, dia sudah berani membodoh-bodohkan Tuhan-Tuhan kami, sudah berani menghina agama kami, bahkan sudah memporak-porandakan jamaah-jamaah kami, persatuan kami. Kalau engkau tidak mencegahnya, maka jangan halangi kami mencegahnya. Jadi kalau engkau tidak mencegah, artinya Nabi SAW disuruh diam, jangan berdakwah lagi, maka jangan halangi kami tidak berbuat sopan kepada anak saudaramu. Karena Abu Talib takut akan nasib Nabi SAW, keamanan Rasul, maka Abu Talib mendatangi Nabi, kemudian berusaha menasihati Nabi dan mengatakan, wahai putra saudaraku, orang-orang musyrik, Abu Jahal dan yang lainnya sudah mengancam dirimu. Kalau engkau tetap di atas dakwahmu, mereka akan melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan untukmu. Sebaiknya berhenti dulu dalam dakwah. Lihat bagaimana Abu Talib saking sayangnya kepada Rasul, takut kalau seandainya musuhnya menyakiti Nabi.
Tapi Nabi SAW, dia seorang Nabi, ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut apa dengan orang-orang itu? Maka yang Nabi dengan tegas di hadapan pamannya Abu Talib dan mengatakan, ya Aba Talib, ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali wallahi ma taraktu hadzal amr. Wahai pamanku Abu Talib, kalaulah mereka musuhku itu datang membawa matahari, kemudian diletakkan di tangan kananku, dan sebagian mereka mengambil bulan kemudian meletakkan di tangan kiriku, mereka memaksa untuk aku menghentikan dakwahku, demi Allah aku tidak akan meninggalkan dakwah mulia ini. Walaupun sebagian ulama hadis mengatakan riwayat ini lemah, tapi masyhur di buku-buku sejarah. Akhirnya kemudian melihat kesungguhan Rasul dan keberanian Rasul untuk tetap mendakwahkan ajaran yang benar, walaupun sebenarnya dalam hati Abu Talib itu membenarkan agama Nabi. Makanya saat kemudian Abu Talib ditanya, kenapa dia tidak masuk Islam? Maksudnya ketika Ali radhiyallahu anhu sedang salat bersama Nabi, ketahuan sama Abu Talib padahal dia sudah sembunyi-sembunyi, tapi Abu Talib tidak marah. Kemudian Ali selaku anaknya mengatakan kepada ayahandanya Abu Talib, wahai ayahku, kenapa engkau tidak ikut agama Muhammad? Apa kata Abu Talib? Dia bersumpah, wallahi tidak ada agama yang lebih mulia melebihi agama Muhammad. Falaulal malama, kalau bukan karena aku takut dicela, sungguh aku akan masuk ke agamanya. Artinya Abu Talib tidak mau masuk Islam, kenapa? Karena takut celaan manusia. Tapi dalam hatinya dia mengatakan tidak ada agama yang lebih baik melebihi agama Muhammad. Tidak ada khairuddin, sebaik-baik agama melebihi agama yang dipeluk Nabi SAW. Makanya kenapa Abu Talib rela kemudian membela Rasul dari teman-teman sejawatnya Abu Jahal dan yang lainnya. Akhirnya ketika mendengar hal itu, Abu Talib mengatakan kepada Rasul, baik, kalau engkau memang sudah bersikap seperti itu, qul ma syi'ta waf'al ma ahbabta. Ucapkan sesukamu dari ucapan yang kau akan ucapkan, lakukan sesukamu apa yang akan kau lakukan, aku yang akan membelamu. Sejak saat itulah Abu Talib selalu membela dakwah Nabi, padahal dia belum masuk Islam dan mati juga tidak masuk Islam. Cuma dalam hatinya sangat membenarkan agama yang dibawa Nabi. Makanya akhirnya kemudian kelompok Abu Jahal ini bersikap, bagaimanapun mereka mayoritas, Rasul ini minoritas, hanya didukung oleh kabilah Abdi Manaf. Sementara di belakang Abu Jahal ini ada 18 kabilah yang mendukungnya, maka mereka pun bersikap untuk memboikot Bani Hashim. Karena mereka sudah menyokong Nabi yang menjadi musuhnya Abu Jahal. Karena ketika itu kan pemimpin umumnya adalah Abu Jahal yang memimpin Arab. Setelah kematian Abdul Muttalib, yang memimpin bukan lagi Quraisy tetapi Bani Mahzum. Maksudnya Abu Lahab, Abu Jahal, Hisham, Amr ibn Hisham. Makanya dia mengendalikan 18 kabilah. Maka dia menginstruksikan 18 kabilah ini untuk membuat undang-undang, dan undang-undang itu dipajang di dalam Ka'bah. Kemudian kata Abu Jahal, selama undang-undang ini tidak rusak dan robek, maka pemboikotan berlaku. Beberapa tahun pun akan berlaku sampai undang-undang ini rusak, baru pemboikotan berhenti. Mulailah mereka memboikot Bani Hashim. Lah saat pemboikotan selama 3 tahun inilah Bani Hashim betul-betul mengalami kelaparan hebat, sehingga mereka harus memakan kulit-kulit pohon dan dedaunan serta akar-akaran. Sudah tidak ada yang bisa dimakan. Dan harta Rasulullah SAW dari Khadijah pun habis untuk memberi makan Bani Hashim yang sedang diboikot selama 3 tahun. Sampai akhirnya pemboikotan ini berakhir karena surat perjanjian itu dimakan rayap. Semua habis poin-poin, bulir-bulir kesepakatan, yang tersisa hanya kalimat Allahumma saja. Maka dengan hancurnya surat pemboikotan itu, maka berakhirlah pemboikotan ini selama 3 tahun. Namun sayang, dari pemboikotan ini menjadikan Abu Talib sakit-sakitan. Banyak memikirkan sesuatu, hanya banyak penyakit, padahal usianya masih muda tapi nampak sudah tua. Karena sakit-sakitan itulah akhirnya meninggal dunia. Kemudian 6 bulan setelahnya disusul dengan Khadijah juga sama nasibnya, sakit-sakitan akibat pemboikotan ini. Lah di dalam hadis ini menceritakan tentang kematiannya. Bagaimana kematian Abu Talib? Dan ini diceritakan oleh Musayyib. Aku hadir saat kematian Abu Talib, kata Musayyib. Lah di samping Abu Talib itu sudah ada Abu Jahal, sudah ada Abdullah ibn Umayyah. Ketika Rasul, 2 orang ini sudah ada, kata Musayyib. Maka Rasul masuk, melihat pamannya sedang nazar,
Terkadang pamannya melihat Nabi dengan tatapan yang penuh dengan keyakinan. Terkadang Abu Thalib menatap kawan seperjuangan di jahiliyahnya, Abu Jahal dan Abdullah ibn Umayyah. Karena dua tokoh ini adalah dua tokoh tua di zaman itu, yang sangat dimuliakan dan dihormati orang-orang Arab jahiliyah. Maka Abu Thalib terjadi kebimbangan dalam hatinya, haruskah dia harus mengikuti anak dari saudaranya Rasulullah SAW, ataukah mengikuti agama teman-temannya? Maka Nabi SAW mencoba meyakinkan agar Abu Thalib di akhir-akhir hayatnya masuk Islam. Makanya Rasulullah SAW dengan penuh keyakinan pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Rasul mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan berhujjah dengan Allah. Aku akan selamat. Tetapi kemudian Abu Jahal dan Abdullah ibn Umayyah pun mentalkinkan kalimat lain di telinga satunya dan mengatakan, ya Abu Thalib, apakah engkau akan mengucapkan kalimat itu dan benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib yang merupakan kakek daripada Nabi? Kau ingin memilih anak saudaramu atau memilih ayahmu sendiri Abdul Muttalib? Dan Abdul Muttalib agamanya penyembah berhala. Akhirnya kemudian sampai ruh terakhir keluar, tatapannya justru mengarah kepada Abu Jahal dan Abdullah ibn Umayyah, bukan kepada Nabi SAW. Artinya ruhnya yang terakhir keluar, tidak sepatah kata pun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seolah-olah dia memilih agama Abdul Muttalib, agama di atas kesyirikan. Sejak itulah Abu Thalib diponis oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah kecuali Syiah mati dalam kondisi kafir. Kalau Syiah mengatakan Abu Thalib muslim, wajar, terutama Syiah Itsna Asyariyah yang memiliki 12 imam yang dikultuskan, yang setiap satu dari 12 imam itu masing-masing setara dengan Nabi. Lah 12 imam itu turunan siapa? Turunan Ali, dan Ali ini anak daripada Abu Thalib. Kalau imam 12 yang merupakan turunan Abu Thalib, kemudian Abu Thalib dikatakan kafir, berarti kan imam-imamnya keturunan orang kafir. Makanya mereka menganggap Abu Thalib itu sebenarnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, cuman Rasul tidak dengar aja katanya. Masa Rasul tidak dengar? Mungkin dia mengucapkan dalam hatinya katanya. Itulah hujahnya orang-orang Syiah. Sehingga mereka berseberangan dengan kita, mengatakan Abu Thalib muslim, maka kita katakan Abu Thalib kafir karena dia tidak mengucapkan kalimat tauhid. Syarat masuk Islam itu mengucapkan tauhid tidak cukup dalam hati. 1000 kali mengucapkan dalam hati tidak dikatakan masuk Islam. Karena syarat masuk Islam adalah an-nutqu, diucapkan kalimat. Bukan diucapkan dalam hati, tapi diucapkan lewat lisan. An-nutqu bi syahadataini, mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat. Itulah baru orang ini dikatakan masuk Islam. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam hatinya, dikatakan masuk Islam, maka Abu Thalib tidak perlu kemudian didikte untuk mengucapkan kalimat la ilallah. Kenapa? Karena dalam hati Abu Thalib sudah menganggap Rasul benar. Makanya harus diucapkan baru dikatakan masuk Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saking sedihnya Rasul saat kematian Abu Thalib, mengenang bagaimana jasanya yang tidak bisa dibalas, sehingga Nabi SAW sedih. Kenapa nasibnya harus meninggal di atas agama kesyirikan, bukan di atas agama tauhid? Setiap malam Nabi SAW memintakan ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa Abu Thalib, ya Allah ampunilah dosa-dosa Abu Thalib. Kata Nabi SAW, aku akan terus memintakan ampun selama Allah tidak melarang aku. Sampai beberapa malam terus Rasul mengatakan, Allahumma gfirli Abi Thalib, ya Allah ampuni dosanya Abu Thalib. Tapi apa yang terjadi? Allah malah turunkan ayat surah At-Taubah, ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu lil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi, bahkan orang-orang yang beriman, untuk memintakan kepada Allah akan ampunan orang-orang yang mati di atas kesyirikan, walaupun mereka kerabat dekat. Tidak boleh sebaik apapun orang kafir yang sudah berbuat baik kepada kita, kalau mati di atas kekafiran, haram hukumnya memintakan kepada Allah akan ampunan dosa-dosanya. Abbas, salah satu paman Nabi SAW yang masuk Islam. Karena begini ikhwan, paman Nabi SAW itu ada 10, tetapi yang masih hidup saat Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu 4 orang. Pertama Abu Lahab, yang kedua Abu Thalib, yang ketiga Hamzah, yang keempat Abbas. Itu paman Rasul yang masih hidup saat Nabi diangkat jadi Nabi. Tapi sayang dari keempat pamannya ini, 2 mukmin, 2 kafir. Yang 2 mukmin Hamzah dan Abbas, dua-duanya masuk Islam dan menjadi sahabat terbaik Nabi SAW.
paman plus juga sahabat Nabi. Tapi yang dua kafir, Abu Lahab, sampai turun suratul Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, karena dia orang yang menentang dakwah Nabi pertama kali, bahkan bersepakat dengan istrinya menyakiti Rasul, bahkan mengompori orang-orang Quraisy untuk menghina dan memusuhi Nabi dengan berbagai macam cara. Maka Abu Lahab dikutuk sampai kiamat. Yang satunya walaupun tidak masuk Islam, Abu Talib justru sangat baik dengan Nabi. Sangat baik dengan Nabi walaupun dia tidak masuk Islam. Abu Talib. Artinya bahwa di antara paman Rasul yang masuk Islam itu dua orang, Hamzah dan Abbas. Satu hari Abbas ini dia mendekati Nabi SAW. Kemudian kata Abbas radhiyallahu an di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, ma aghnaita an ammika Abi Talib, an ammika Abi Talib." Rasul, kata Abbas, dia pamannya, apakah tidak cukup kebaikan pamanmu sewaktu hidup kepadamu? Adakah sesuatu yang bermanfaat untuk dia di akhirat? Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku Abbas, huwa fi dhahdhahi min narin, walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Ya, betul, sangat bermanfaat kebaikannya kepadaku. Masalahnya dia mati kafir. Harusnya orang seperti Abu Talib ini digulung oleh ombak neraka. Kalau bukan permintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan azabnya, niscaya Abu Talib itu diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Aku yang meminta kepada Allah keringanan azabnya, dan ini disebut dengan syafaatul khassah namanya. Syafaat yang khusus untuk Abu Talib. Satu-satunya orang kafir yang diringankan azabnya di neraka, diletakkan di sandal neraka, di mana nerakanya hanya sampai di tumitnya saja, tapi itu sudah mendidihkan kepalanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kematian Abu Talib, tentu Nabi SAW sangat sedih. Apalagi setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah tadi, di mana Allah menolak permintaan mohonnya Rasul akan ampunan Abu Talib. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa permohonannya ditolak. Padahal Rasul sangat mencintai Abu Talib dengan tulus memintakan ampun. Maka turunlah surah Al-Qasas ayat 56 di sini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hai Muhammad, engkau tidak akan bisa berikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah. Allah lah yang memberi kepada yang ia sukai. Dan dia tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dari dalil terakhir ini menunjukkan kepada kita bahwa hidayah itu milik Allah. Kalau seandainya hidayah itu dijual bebas di pasar-pasar, tentu yang dapat hidayah hanya orang-orang kaya saja, karena mereka yang sanggup membelinya. Tapi karena hidayah itu tidak dijual bebas, maka siapapun bisa mendapatkan hidayah sesuai dengan kehendak Allah, siapa yang berhak mendapatkannya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, tidak memilih karena dia orang kaya maka dia harus dapat hidayah, tidak memilih karena dia berpangkat, berjabat maka dia layak untuk mendapatkannya. Bahkan orang miskin, orang fakir pun berhak mendapatkan hidayah. Berarti hidayah itu sesuatu hadiah yang tidak ternilai harganya. Karena kalau orang mendapatkan hidayah jauh lebih mulia dibandingkan orang kaya. Orang yang mendapatkan hidayah jauh lebih agung dibandingkan orang yang berpangkat dan memiliki jabatan yang tinggi di hadapan manusia. Dan tidak ada hidayah yang lebih indah melebihi hidayatul Islam. Tidak ada hidayah yang lebih indah melebihi hidayatul Islam. Dan tidak ada hidayah di dalam Islam melebihi hidayah sunnah. Karena hidayah itu cakupannya dua. Ada cakupan umum, ada cakupan khusus. Cakupan umum hidayatul Islam. Orang masuk Islam saja sudah bagus. Karena minimalnya dengan Islam, kalaupun orang masuk neraka, minimalnya tidak dikekalkan di dalamnya. Anggaplah orang ini masuk neraka. Tapi saat di dunia dia masuk ke dalam Islam dan mati di atas Islam, minimalnya dia tidak dikekalkan di dalamnya. Ada kesempatanlah masuk surga. Kemudian lingkup hidayah yang kecil daripada hidayah yang besar
adalah hidayatus sunnah. Hidayah sunnah, hidayah yang lebih khusus. Karena hidayah Islam saja tidak cukup, harus ada hidayah sunnah. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam kitabnya Usulus Sunnah Ibn Hanbal menyebutkan satu poin dalam kitabnya. Dia mengatakan man mata alal islami was sunnati mata ala khairin. Siapa yang meninggal di atas Islam dan meninggal di atas sunnah, maka dia mati di atas kebaikan. Karena orang yang Islam saja tidak cukup, karena banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam tidak dapat hidayah dalam Islam. Ngaku Islam tidak sholat, ngaku Islam tidak puasa, ngaku Islam tak baca Quran, ngaku Islam tak mau zikir, ngaku Islam tak mau dakwah, ngaku Islam malah benci kepada orang yang menjalankan Islam, ngaku Islam malah tidak suka dengan orang yang menjalankan Islam. Artinya Islam saja tidak cukup. Makanya harus ada hidayah yang kedua, namanya hidayah sunnah. Sebab kalau sudah dapat hidayah Islam kemudian masuk ke dalam hidayah sunnah, maka hidayah sunnah itulah yang memperindah Islam. Kalau sudah mendapatkan hidayah Islam, maka salatlah, maka puasalah, maka baca Quranlah, maka berzikirlah, maka ngajilah, maka begini-begini dari semua ibadah yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang. Maka bersyukurlah kalau kita bukan hanya sekedar mendapatkan hidayah Islam tapi juga hidayah sunnah, karena banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan hidayah ini. Bahkan sebagian mereka justru membenci sunnah, tidak suka dengan orang yang menjalankan sunnah. Maka bagi kita yang kemudian mendapatkan hidayah sunnah, bersyukurlah kepada Allah bahwa kita ini lebih dalam hidayahnya dibandingkan hanya sekedar hidayah Islam. Karena Imam Ahmad tadi dikatakan, siapa yang meninggal di atas Islam dan sunnah, maka dia mati di atas kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita menempuh jalan hidayah ini? Dan apa penyebab orang diharamkan dari hidayah ini? Pertama, kalau ingin mendapatkan hidayah, mintalah kepada Allah hidayah. Minta kepada Allah hidayah. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Fastahduni ahdikum. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wahai hambaku, kalian dulu tersesat, kecuali orang yang kuberikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan beri hidayah kepadamu. Maka dalam setiap solat kita, kalau kita membaca surah Al-Fatihah itu, coba renungkan setiap ayat-ayatnya, terutama ketika sampai kepada bacaan ihdinas siratal mustaqim. Sungguh-sungguhlah membaca ayat ini. Karena ayat inilah rahasia kenapa solat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bisanya mencegah perbuatan keji dan mungkar bagi orang yang salat itu karena rahasianya ada di kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku, berikan hidayah kepadaku. Kalau betul-betul Allah memberikan hidayah dalam salatnya, maka setelah salat tidak mungkin dia masuk pada perbuatan keji dan mungkar. Dia dapat hidayah. Dan ini juga sebagai jawaban yang mengatakan Rasul, bukankah salat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Banyak orang yang salat masih makan riba, banyak orang salat masih berdusta, banyak orang yang salat curang dalam berdagang, banyak orang yang salat zalim, dan begitu seterusnya. Maka jawabannya karena dia tidak sungguh-sungguh dalam salatnya meminta hidayah. Dia tidak sungguh-sungguh mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Makanya wajar kalau dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar padahal dia salat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertama, minta kepada Allah hidayah. Yang kedua, ta'dhimu nususil kitabi was sunnati wal amalu biha. Agungkan nas-nas Al-Quran dan juga sunnah dan berusaha untuk mengamalkan. Karena Al-Quran adalah hidayah, sunnah juga adalah hidayah, dan mengamalkannya adalah mengamalkan hidayah. Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amraini, kutinggalkan kepada kalian dua perkara. Maksudnya sepeninggal diriku, kata Nabi. Taraktu fikum amraini, in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Kalau engkau berpegang dengan keduanya, maksudnya Al-Quran dan Sunnah, kalian tidak akan sesat selamanya. Artinya kalian pasti dapat hidayah. Kemudian Rasul mengatakan, kitabullah wa sunnati. Dua perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya saat Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam, Iblis dan Hawa dari sorga, dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, qul nahbitu minha jami'a,
keluar kalian semua, hei Adam, Hawa dan Iblis ke dunia. Diusir tiga-tiganya dari sorga. Akhirnya tiga-tiganya pun diturunkan ke bumi. Setelah tiga-tiganya diturunkan ke bumi, maka Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dalam ayat yang lain, fala yadhillu wala yashqa. Maka Allah mengatakan, setelah kalian turun ke bumi, aku akan turunkan hidayahku untuk kalian. Siapa yang mengamalkan hidayahku, dia tidak akan takut dan tidak akan sedih. Dalam ayat yang lain, dia tidak mungkin celaka dan tidak mungkin tersesat. Para ulama tafsir mengatakan, apa yang dimaksud hidayah yang Allah turunkan kepada Adam, Hawa dan Iblis dan anak turunan mereka sampai hari ini, bahkan sampai kiamat? Ahli tafsir mengatakan yang dimaksud hidayah di sini adalah diturunkannya kitab-kitab langit dan diutusnya rasul-rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidayah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Taurat kemudian diserahkan kepada Nabi Musa, maka di zamannya Taurat dan Musa adalah hidayah bagi Bani Israel. Siapa yang ikut Musa, mengamalkan ajaran Taurat, maka dia di atas hidayah. Sekali lagi, di zamannya. Karena setelah turun Zabur dan diutusnya Daud beralih kitab, maka siapa yang ikut Zabur dan Daud, maka dia dapat hidayah di zamannya. Tapi tidak kekal sampai turun Injil dan diutusnya Isa. Maka Bani Israel di zaman Injil turun dan Isa bin Maryam diutus, siapapun yang memegang Injil dan mengikuti Isa, maka mereka dapat hidayah. Tapi itu pun berlaku di zamannya sampai turunnya Al-Quran dan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasul, maka dia dapat hidayah. Adapun hidayah-hidayah sebelumnya terhapuskan dengan turunnya Al-Quran dan juga diutusnya Rasul, karena hidayah sebelumnya hanya berlaku di zaman mereka masing-masing saja. Betul Nabi Musa seorang Rasul, diutus kepada seluruh manusia di zamannya, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang Rasul, juga diutus kepada manusia secara keseluruhan. Bedanya kerasulan Musa dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kerasulan Nuh dan juga kerasulan Nabi kita, atau kerasulan Isa dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka diutus kepada seluruh manusia di zamannya, tapi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, baik pada zamannya atau setelah zamannya. Baik Rasul masih hidup ataupun Rasul masih mati, ajarannya tetap menyebar kepada seluruh manusia, baik di zaman Rasul masih hidup ataupun di luar zaman Nabi setelahnya, sampai kepada kita, bahkan sampai kepada kiamat. Ajaran dan aturan Rasul, kemudian ajaran dan aturan Al-Quran akan berlaku sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Itulah bedanya kerasulan Rasul-Rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya diutus kepada seluruh manusia, tapi pada zamannya saja. Tapi Rasul pada zamannya dan pada selain zamannya. Maka kalau ingin dapat hidayah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya sudah dipahami oleh manusia terbaik yang disebut dengan salafus saleh, sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Yang ketiga, tilawatul Quran wa tadabburuhu wal amalu bi. Kalau ingin dapat hidayah, akrablah dengan Al-Quran. Baca Quran, renungkan Quran, amalkan Quran. Karena Al-Quran adalah hidayah. Allah sebut dua ayat dalam Al-Quran bahwa Quran itu adalah hidayah umum dan hidayah khusus. Adapun hidayah umum Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ketika membicarakan tentang ayat-ayat Ramadan. Apa kata Allah? Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Quran, dan Al-Quran itu hudalin nas, dia petunjuk bagi manusia. Secara umum Al-Quran itu petunjuk kepada manusia, mu'minuhum wa kafiruhum, baik orang mukminnya atau kafirnya. Tapi Al-Quran juga adalah hidayah khusus yang Allah sebutkan di permulaan Al-Baqarah juga. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pertama Allah mengatakan hudalin nas, dia adalah hidayah bagi semua manusia mukmin atau kafir. Tapi ayat yang kedua yang saya baca adalah khusus hidayah kepada orang yang bertakwa. Lalu apa bedanya? Bedanya Allah khususkan hidayah Al-Quran kepada orang yang bertakwa itu
Karena yang bisa memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran hanya orang yang bertakwa, yang mengambil manfaat Al-Quran. Sekalipun Al-Quran itu hidayah bagi semua manusia, tapi yang mengambil manfaatnya hanya orang-orang yang bertakwa. Orang kafir kalau dibacakan Quran lari. Orang kafir kalau dibacakan mereka malah benci. Tapi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mengambil manfaat dari bacaan Quran tadi. Jadi maksudnya, Quran hidayah umum bagi semua manusia, tapi yang mengambil manfaat hanya orang-orang yang bertakwa saja. Tidak ada. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.